Nah, kenapa PayPal disebut kutukan? Karena pertama, di sini ya kita lihat ada yang namanya on hold. Ini salah satu yang disebut kutukan ya. On hold itu artinya status pembayaran dari pembeli kita itu tidak langsung bisa available di saldo kita. Artinya kita harus menunggu beberapa hari. Nah, biasanya yang on hold ini adalah terjadinya gitu ya kepada akun yang usianya masih bayi atau biasa disebut dengan akun yang baru. Mungkin akunnya itu biasanya usianya di bawah 1 bulan lah. Nah, biasanya ketika ada pembayaran itu mereka status pembayarannya ada di on hold. Kemudian yang kedua, kemungkinan on hold itu jika si pembeli itu menggunakan good and service ya. Nah, untuk status yang on hold ini si pembeli itu bisa mengajukan yang namanya cancel ya. Oleh karena itu kalau kita pakai on hold biasanya cukup berisiko ya. Berisikonya itu karena si pembeli bisa membatalkan pembeliannya. Nah, kemudian untuk status on hold juga biasa terjadi dikarenakan untuk di negara-negara tertentu mereka nggak punya yang namanya pilihan atau method of payment yang dinamakan FNF atau family and friends ya. Oleh karena itu secara otomatis pembayaran mereka meskipun mereka pengen ngirimnya ke friends and family gitu ya, tujuannya buat ngirim uang ke teman atau keluarga, itu biasanya karena nggak ada pilihan FNF mereka langsung otomatis hanya ke good and service. Oleh karena itu pembayarannya jadi on hold. Nah, solusinya seperti apa sih kalau kita kena on hold? Solusinya ketika kita kena on hold itu yang pertama, kalau kita bersabar sih sebetulnya untuk yang status on hold, dan kalau kita yakin bahwa pembeli kita itu adalah trusted buyer gitu ya, biasanya itu bisa cair 21 hari tanpa kita mengotak-atik gitu ya, mengotak-atik pembelian yang terjadi atau transaksi yang sedang terjadi. Nah, tetapi ada juga yang bisa lebih cepat, bahkan bisa dilakukan real time ya, kalau misalnya orangnya atau si pembelinya sudah tahu teknik untuk segera me-receive ya atau eee, menerima apa itu namanya, status bahwa barang yang kita jual itu udah sampai ke dia gitu ya. Nah, biasanya untuk yang seperti ini gitu ya, kalau pembelinya adalah pembeli yang udah ngerti dan paham. Tapi biasanya untuk pembeli yang belum paham itu bisa dilakukan di sekitar waktu 5 sampai 7 hari kalau kita melakukan beberapa teknik untuk melepas on hold ya. Mungkin nanti saya akan buat videonya bagaimana cara membuat status uang kita on hold supaya bisa lepas gitu ya, untuk segera bisa di withdraw atau diambil. Nah, untuk menghindari on hold salah satunya juga kita menganjurkan aja kepada pembeli kita atau misalnya kepada saudara kita atau keluarga kita yang pengen mengirim uang ke kita, supaya mereka menggunakan PayPal-nya pakai yang metode FNF atau Friends and Family. Ini biasanya kalau mereka gitu ya pakai FNF ini biasanya langsung sampai ke saldo si penerima ya, langsung available bukan on hold. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya e-check. Nah, e-check ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau menurut saya dan menurut pengalaman saya ini sangat berbahaya karena beresiko tinggi. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita jangan mau menerima pembayaran yang berupa e-check. Kenapa? Karena e-check ini kalau misalnya kita kena ban permanen, si e-check ini akan auto cancel. Artinya uang itu akan kembali lagi kepada si pembeli ya. Ya, selanjutnya. Nah, untuk e-check ini mending jangan pernah diterima ya. Kalau ada yang mau bayar pakai e-check pokoknya jangan diterima aja. Mendingan kita cari pembeli lain daripada kita harus menjual barang atau servis kita ke dia. Selanjutnya, nah limit. Nah, ada kalanya kita kena limit ya user.
Eee, dan terutama untuk user baru kalau kita kena limit itu biasanya nggak langsung kena limit permanen tapi, limit temporary dulu ya, yang artinya bisa diangkat gitu ya status limitnya kalau temporer. Nah, tetapi limit ini juga bisa, membuat stres juga ya, cukup membuat stres apalagi seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, apalagi kalau ini menimpa user baru. Tapi kalau untuk user yang udah bisa dibilang veteran gitu ya, yang udah punya akun PayPal lebih dari satu ya, artinya ketika tumbang satu mereka bikin lagi, tumbang lagi, bikin lagi gitu ya, itu biasanya mereka lebih tenang. Nah, efek limit biasanya kalau akun kita kena limit, kita nggak bisa nge-withdraw atau nggak bisa ngambil, eee, uang saldo yang ada di akun kita. Kemudian untuk beberapa kasus juga kalau kita kena limit kita nggak bisa ngelakuin apapun juga. Nah karena, biasanya kalau kena limit ada beberapa juga, user yang kena limit tapi nggak semua servis yang diberikan oleh PayPal ini dibatasi. Jadi ada beberapa, nanti saya tunjukkan ya, fotonya. Nah solusinya seperti apa sih kalau kena limit? Biasanya kalau kita kena limit kita masuk aja ke notifikasi, biasanya di situ ada pemberitahuan bahwa akun kita kena limit. Nah kita tinggal mengisi saja permintaan-permintaan yang mereka inginkan. Nah biasanya mereka minta, identitas seperti KTP, kemudian akun bank kita atau e-statement kita untuk diupload ke sana gitu ya. Nah kalau kita sudah mengupload semua permintaan mereka, nah, biasanya di-review ya, di-review oleh mereka dan hasilnya itu bisa ditunggu 1 sampai 3 hari. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kita kena limit yang temporer, biasanya kita, nggak langsung pas kita udah masukin data, kita langsung kena ban permanen. Tetapi biasanya kalau udah kena limit sekali, ada kemungkinan kena limit lagi, dan biasanya kalau kena limit lagi yang berikutnya kita udah langsung nggak ada kesempatan kedua, langsung ban permanen atau limit permanen ya. Selanjutnya kita ke limit permanen. Kalau kita udah kena limit permanen ini biasanya sudahlah, kita nggak ada kesempatan kedua lagi. Artinya ketika kita mencoba untuk menghubungi, customer service yang ada di Singapura, biasanya kita, diabaikan. Artinya kita, selalu ya untuk kebanyakan kasus selalu diberikan alasan yang saklek, di mana alasan itu pada intinya adalah, eee, penyampaian kalau kita udah kena, limit permanen, artinya ya sudah, terima saja gitu ya, karena ini nggak bisa lagi diotak-atik. Kemudian limit permanen ini sangat merugikan sekali ya, kenapa? Karena untuk limit permanen, juga limit temporal itu biasanya karena nggak ada pemberitahuan dulu gitu ya, nggak ada SP dulu kalau istilahnya ya kalau di kerjaan, nggak ada SP dulu, tapi mereka langsung saklek, memberikan penalti-penalti seperti ini, bahkan, alasan-alasan yang mereka ajukan pun kebanyakan juga nggak masuk akal dan merugikan kita sebagai user. Nah, alasan klasik mereka biasanya mereka nggak apa ya, alasan klasiknya ya karena kita betul-betul sudah melanggar gitu, padahal belum pasti loh pelanggaran kita itu seperti apa gitu. Nah kemudian, eee, kita kalau kena limit permanen kita harus nunggu 180 hari, kemudian kalau sudah lewat 180 hari, kalau misalnya tidak ada status yang, terjadi di masa itu, misalnya, ada pembeli kita yang mengajukan kasus gitu ya, kemudian kasus yang dia ajukan dimenangkan oleh dia, maka saldo kita akan berkurang ya. Oleh karena itu seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau limit permanen kadangkala ketika sudah lewat 180 hari, ada juga, user yang pada akhirnya akunnya itu minus ya. Kemudian alternatifnya gimana sih kalau udah kena limit permanen? Alternatifnya ya bikin akun PayPal baru ya. Bisa menggunakan akun saudara ya, misalnya adik kakak atau tetangga bolehlah. Kalau misalnya mereka setuju, kita bisa pakai identitas mereka untuk membuat akun PayPal baru.
Sebetulnya saya juga sedang melakukan uji coba ya untuk membuat akun PayPal baru, namanya sama gitu ya, identitasnya agak dibedain. Kalau yang akun yang pertama itu saya pakai KTP, yang kedua saya pakai SIM, dan itu bisa ya ternyata dibikin. Namun karena usia akunnya baru saya bikin, eee, kemarin gitu, jadi saya belum berani untuk melakukan transaksi menggunakan akun yang baru itu ya, akun dengan nama yang sama tetapi bank yang berbeda.